Ini 3 hal pertama yang bakal aku lakuin kalau mulai ngonten di tahun 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nazib Badillah, content creator dan juga videographer. Aku udah coba ngonten di TikTok, Instagram, dan sekarang di YouTube. Dan ini 3 langkah pertama yang bakal aku lakuin kalau mulai ngonten di tahun ini. Langkah pertama adalah nentuin niche. Niche ini penting banget untuk kita yang baru mulai. Terutama buat kita yang bukan siapa-siapa, bakal jauh lebih mudah untuk bisa mengembangkan akun kita untuk ngebahas topik yang spesifik. Jadi kita bisa dikenal ataupun juga diasosiasikan dengan topik tersebut. Contohnya, daripada aku cuma fokus bikin vlog keseharian aku yang ngebosenin, aku milih buat bikin vlog dengan tema spesifik biar lebih menarik. Kayak kemarin aku bikin vlog mingguan dengan tema challenge ngonten setiap hari. Kalian bisa mulai dengan mencari irisan antara apa yang kalian suka, kalian jago di bidang apa, ataupun juga apa yang kalian bisa lakukan untuk dibayar. Apa yang kalian suka bisa dimulai dari hobi ataupun juga interest yang kalian miliki. Apa yang kalian jago, kalian bisa mulai aja dari skill-skill yang udah kalian punya saat ini. Dan apa yang kalian bisa lakukan untuk dibayar adalah dengan melihat konten apa yang sedang rame saat ini. Sebagai contoh, aku pribadi punya hobi dari lama, yaitu soal videografi dan juga fotografi. Karena aku punya interest yang cukup tinggi pada bidang tersebut, aku cukup banyak belajar tentang hal tersebut hingga punya skill yang cukup untuk bisa aku bahas dalam konten aku. Jadi aku punya irisan antara apa yang aku suka dan skill yang aku punya itu ada di bidang videografi. Dan juga banyak banget orang yang tertarik soal videografi dan juga fotografi, makanya itu aku bahas dalam TikTok, Instagram, dan juga YouTube aku sebagai niche yang aku pilih. Kalau mau ganti ini sebetulnya gak masalah banget, cuma saran aku tetap fokus pada satu niche tertentu. Seenggaknya kamu bisa coba untuk buat 9 hingga 15 konten dengan niche yang sama untuk melihat apakah works atau juga kamu nyaman dengan niche tersebut atau enggak. Langkah kedua adalah siapin banyak ide. Untuk bisa konsisten, kalian harus bisa cari sistem untuk bisa siapin banyak ide. Cara cari ide sebetulnya simple banget. Kalian bisa mulai dari diri kalian sendiri. Cari pertanyaan ataupun juga keresahan yang kalian miliki. Ataupun juga kalian bisa cari dari referensi luar, seperti konten kreator lain di bidang yang sama, ataupun juga dari pertanyaan netizen-netizen. Cara simpel yang suka aku lakuin itu pergi ke kolom komentar dari kreator lain dan lihat pertanyaan apa yang suka muncul di konten mereka. Jadi kita bisa lihat nih topik yang emang orang penasaran. Dan cara yang paling asik menurut aku adalah dengan mengikuti tren yang lagi ada. Jadi tren yang lagi ada kita hubungkan ataupun juga sesuaikan dengan niche topik yang kita bahas. Bagian penting dari ide ini adalah jangan sampai kita mengambil secara utuh keseluruhan ide dari orang lain. Selalu terapkan ATM ataupun juga amati, tiru, dan tetap modifikasi. Aku setuju dengan buku Still Like an Artist. Dibilang kalau sekarang gak ada lagi ide yang original. Cara simpel yang aku lakuin adalah mengambil referensi dari berbagai sumber. Jadi gak cuma dari satu sumber aja untuk menghindari plagiasi. Dan langkah ketiga atau langkah terakhir adalah konten dengan algoritma. Maksudnya gimana tuh? Mungkin kalian udah tahu juga kan kalau di sosial media itu seperti Instagram, TikTok, ataupun juga YouTube sekarang itu ada algoritma yang bakal menilai apakah konten kita layak untuk ditampilin di feed orang lain. Dan cara untuk bisa grow akun kita adalah dengan bikin konten yang sesuai dengan algoritma yang ada. Gimana caranya? Aku bakal share sedikit beberapa rahasia untuk bisa bikin konten yang masuk kepada algoritma dari sosial media. Sebetulnya semua algoritma sama aja konsepnya. Yang paling penting adalah kita memahami 3 konsep dasar dari algoritma ini. Yang pertama adalah kita harus tahu caranya untuk bikin orang berhenti pada konten kita ataupun juga tertarik untuk klik video kita. Sesimpel kalau di YouTube kita bisa gunakan thumbnail ataupun juga judul yang menarik, ataupun juga kalau di Instagram dan juga Reels kita bisa gunakan hook yang menarik di 3 detik pertama video kita. Rahasia nomor 2 adalah gimana caranya kita bisa maintain ataupun juga menjaga orang untuk menonton video kita dari awal hingga selesai. Di sini kita bisa gunakan konsep seperti storytelling untuk ngebuat video kita lebih menarik lagi. Dan yang terakhir adalah gimana caranya kita bisa ngebuat orang jatuh cinta dengan akun kita. Ini bisa kita lakukan dengan ngebangun branding dari akun kita. Dan hal terakhir yang tentu aja harus kita lakukan adalah ngelakuin hal tersebut secara konsisten. Bikin ide dan juga ngebangun branding kita secara konsisten di sosial media. Sampai akhirnya kita bisa berkembang di platform tersebut. Selama 5 tahun konten, alhamdulillah 2 tahun terakhir itu lumayan banyak perkembangannya. Hingga akhirnya aku bisa nyentuh 100 juta pertama aku dari konten kreasi. Gimana? Kalian tertarik gak untuk aku share lebih detail gimana caranya untuk bisa nyentuh angka tersebut di sosial media? Komen di bawah deh. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, saran, atau pendapat video ke depan kita harus bahas apa lagi di channel ini, tulis aja di komen section di bawah. Aku Nazib Badillah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. That's it.